Pemuda ini baru saja bangun dan masih belum menyadari bahwa dunia telah kiamat. Semua orang di sekitar telah berubah menjadi zombie. Dia pergi ke supermarket untuk membeli kok. Dia juga tidak melihat noda darah di kulkas. Tidak melihat staf, jadi meninggalkan beberapa dolar dan pergi. Benar-benar tidak menyadari staf zombie di belakang dia. Dalam perjalanan pulang dia melewati zombie. Bahkan ada zombie yang berdiri di depannya. Dia pikir itu memohon. Maaf, tidak ada perubahan. Setelah itu, langsung pergi ke rumah. Duduk di sofa menonton TV. Sekarang teman sekamar Ed mengatakan ada seorang gadis di belakang. Mendengar dari gadis itu, Shaun langsung bersemangat. Tapi kedua orang itu menyapa sepanjang waktu gadis itu masih berdiri. Tidak ada reaksi sama sekali. Sampai Ed melemparkan batu ke arahnya. Gadis baru itu perlahan memalingkan wajahnya. Dua saudara tercengang, apakah dia terlalu mabuk? Hahaha. Haha. Gadis itu dengan antusias mendorong Shaun ke tanah. Sampai sekarang dua cowok itu panik. Ed bergegas ke rumah untuk menemukan sesuatu. Berpikir dia sedang mencari alat penyelamat hidup. Siapa sangka dia akan mengeluarkan kamera. Percuma saja pemandangan seperti ini kalau tidak difoto. Mereka mendorong gadis itu pergi tetapi gadis itu terus datang. Shaun bukanlah seseorang yang memanfaatkan kesempatan untuk perkosa orang lain. Kisah menghancurkan kehormatan seorang pria mau bagaimana bisa menahan. Dia marah-marah mendorong gadis itu. Hasilnya berubah menjadi pembunuh. Dua orang takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi gadis itu berdiri seperti tidak terjadi apa-apa. Pada titik ini, keduanya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Berbalik, ada zombie di belakang. Tidak percaya? Ayo pulang dan istirahat. Saat ini, televisi menyiarkan wabah global pandemi zombie. Harus mengunci semua pintu. Dua orang muda menyadari bahwa mereka tidak mengunci pintu. Pada saat ini, zombie dalam rompi meledak. Dua orang berteriak untuk menghancurkan sesuatu. Tapi tidak pernah tergores sedikit pun. Sampai Ed mengambil asbak dan menepuk kepala zombie itu. Zombie baru saja menyerah. Saat ini siaran TV hanya menyerang kepala zombie. Barusan disingkirkan. Dua pemuda berencana menggunakan dua zombie di taman belakang untuk berlatih terlebih dahulu. Mereka membawa sekotak musik ke taman. Tapi sulit untuk memilih dis. Dis ini dari Judika, tidak boleh dilempar. Dis Lucinta Luna ini tidak bisa dilempar. Oh, yang ini boleh. Itu milik Bunga Citra. Dia sudah putusin lu. Setelah memilih, lemparkan ke zombie. Tapi pilih saja dan pilih seperti ini, zombie telah mendekati mereka. Keduanya dengan cepat berlari ke gudang, lalu keluar dengan alat yang nyaman di tangan. Arahkan dan pukul ke kepala zombie. Setelah dampak fisik, dua anak muda kembali ke kamar untuk makan es krim. Sekarang, TV siaran lagi, jika Anda digigit zombie, Anda akan terinfeksi. Dua anak muda tiba-tiba teringat teman serumah mereka di lantai atas. Tadi malam dia bilang dia digigit orang gila. Shaun dengan berani naik ke atas untuk memeriksa. Buka gordennya. Ya Tuhan. Shaun sangat takut sehingga dia menguncinya di kamarnya. Pada saat ini, ibu saya menelepon dan mengatakan bahwa seseorang masuk ke rumah. Bahkan menggigit ayah tirinya. Untuk menyelamatkan ibu tua, mereka harus membuat rencana yang bagus. Ini adalah film zombie paling lucu yang pernah saya lihat. Tertawa dari awal sampai akhir. Label horornya tidak lebih dari penghinaan terhadap seri horor. Dalam satu malam, wabah zombie pecah. Ayah tiri digigit. Demi keselamatan ibu tua dan mantan pacar. Shaun punya rencana yang matang. Pertama, pergi ke rumah ibu dulu. Tangani ayah tiri yang terinfeksi, selamatkan ibu tua. Lalu berlari ke rumah mantan pacarnya, membawanya pergi. Akhirnya pergi ke bar untuk minum bir dingin, tunggu semuanya selesai. Terencana dengan baik. Kedua langsung melakukannya. Injak pedal gas dan bergegas melewati zombie ke rumah ibu. Shaun merangkak ke ayah tirinya, siap menyerang. Maaf Philip. Kenapa? Shaun kaget dan menjatuhkan tongkat itu.
Ayah tiri belum berubah. Shaun tidak punya pilihan selain membawa ayah tirinya ke bar. Tapi keluar, mobilnya Ed ditabrak. Ternyata Ed ingin mengendarai mobil mewah milik ayah tirinya. Orang-orang hendak masuk ke mobil, paman digigit zombie lagi. Setelah satu putaran resolusi cepat, Shaun menjatuhkan semuanya. Ed dikabulkan keinginan ayah tirinya untuk mengemudikan pengemudi yang baik. Ke rumah mantan pacar Shaun. Shaun sendirian melihat zombie membunuh satu persatu. Ubah gambar lama yang tidak berguna, bunuh langsung di lantai atas. Menyelamatkan mantan pacar dan 2 rekannya. Jadi 7 orang berdesakan di dalam mobil yang penuh sesak. Tapi dalam perjalanan ke bar, ayah tiri tidak tahan lagi. Memanfaatkan waktu sebelum kehilangan kesadaran, menyelesaikan kesalahpahaman selama bertahun-tahun dengan Shaun. Shaun dengan sedih berkata kepada ibunya, "Ibu, Philip sudah pergi." "Tidak, dia belum." Ayah tiri berubah di tempat. Semua orang panik dan turun dari mobil. Ada zombie di dalam mobil, tetapi ada zombie di mana-mana di luar mobil. Mereka hanya bisa berjalan melalui taman hijau. Cobalah untuk menghindari jalan-jalan yang penuh dengan zombie. Temui pagar, Shaun masih menunjukkan semua orang untuk melihat. Udah belajar belum mau ikutan? Mereka akhirnya mencapai dinding terakhir. Seberangi saja jalan ini dan mereka akan mencapai tujuan mereka. Tapi saat ini sang ibu tiba-tiba menghilang. Shaun melompat ke trampolin dan melompat keluar. Kerumunan berdiri dan menunggu. Shaun akhirnya kembali, membawa zombie yang menabrak dinding. Rekan setim memberinya tongkat. Shaun memutar bola yang dipasang pada serangan itu lagi. Seorang rekan setim yang bermata panas menunjukkan kepadanya untuk menusuknya. Pada titik ini, Shaun mengambil tongkat lurus dan bergegas ke zombie, menyematkannya ke pohon. Bahayanya sementara dihilangkan, anggotanya juga penuh. Shaun menaiki tangga untuk memeriksa situasi di luar tembok. Melihat adegan ini, dia tercengang. Di jalan-jalan yang sibuk, ada zombie di mana-mana. Perhatikan baik-baik, dalam gelombang zombie mencampur beberapa hal yang tidak sesuai dengan kawanan. Mereka menyamar sebagai zombie, bertindak sangat baik, membodohi semua zombie. Ternyata, wabah zombie pecah, orang-orang ini yang tersisa. Mereka ingin bersembunyi di bar seberang. Tapi zombie yang berjalan di jalan terlalu padat. Menurut prinsip bahwa jika tidak dapat memukul, bergabunglah, mereka menyamar sebagai zombie. Tetapi ketika mereka sampai di bar, menyadari bahwa pintunya terkunci. Mereka terkunci di luar. Pada saat ini, telepon Ed berdering. Dia dengan tenang duduk untuk menjawab telepon. "Ya, saya kesulitan berbicara." Shaun pergi dan membuang ponselnya dan memberi pelajaran kepada temannya. Sampai mantan pacarnya menepuk pundaknya. Dan hanya itu, semua zombie dalam radius 10 meter tersedot olehnya. Tidak mengatakan sepatah kata pun, David memecahkan jendela. Sepertinya dia mencoba memikat semua zombie ke bar bersamanya. Pada saat ini, Shaun berdiri, menarik semua perhatian para zombie. Dan memancing mereka menjauh dari bar. Setelah semua orang memasuki bar dengan aman, David ingin menggantikan Shaun. Tapi Ed sangat yakin bahwa Shaun akan kembali. Mantan pacar juga aktif mendukung. Karena di matanya, Shaun telah berubah dari orang yang tidak berguna menjadi pria yang bertanggung jawab. David yang marah mengambil makanan untuk meredakan amarahnya. Ditangkap oleh tangan yang mengulurkan tangan dan menangkapnya. Itu Shaun. Melihat Shaun kembali dengan selamat, semua orang sangat gembira. Shaun pergi untuk menyesuaikan daya di malam hari, berniat menyalakan TV untuk menonton. Buka daya dengan nyaman di luar pintu. Shaun buru-buru menyuruh semua orang untuk tidak bersuara. Tapi sekarang Ed sedang memainkan konsol game. Shaun panik dan dengan cepat berlari untuk menarik stekernya. Tapi suaranya masih membuat zombie khawatir. Pemilik bar tidak tahu kemana harus keluar. Musiknya juga diputar tanpa alasan sama sekali. Zombie berkerumun di luar pintu. Shaun menyuruh David untuk bergegas dan mematikan pemutus sirkuit, dia akan berurusan dengan pemilik bar sendiri. Tapi David adalah hal yang tidak berguna,
setelah beberapa tindakan meremas rekan satu tim. Di luar pintu tiba-tiba berubah menjadi ruang dansa menari. Zombie yang tidak terkendali meluncurkan serangan mendadak. Shaun hendak memindahkan medan perang, tetapi mengetahui bahwa ibunya terinfeksi. David mengambil pistol untuk berurusan dengan ibu Shaun. Shaun segera mengambil sebotol anggur untuk menantangnya. Mantan pacar tidak berhenti menasihati. Sang ibu bangkit perlahan, benar-benar berubah. Shaun hanya bisa menelan air matanya dan mengambil senjatanya. "Aku minta maaf, Ibu." David tetap tidak lupa menambahkan bahan bakar ke api. Shaun dengan marah melemparkan pukulan. David merajuk meminta untuk membuka pintu, tetapi tiba-tiba ditarik keluar oleh zombie yang mendobrak pintu. Zombie menerobos pertahanan, semua bergegas ke bar. Senapan tidak bisa menghentikan mereka. Tentara korban berat, Shaun dan yang lainnya hanya bisa melompat ke bar. Menyalakan api di sekitar untuk membentuk penghalang api. Lalu buka pintu basement dan sembunyikan di bawah. Ed tahu dia terinfeksi, dan ketika dia masih sadar, dia mengambil inisiatif untuk bunuh diri. Dua teman mengucapkan selamat tinggal satu sama lain untuk terakhir kalinya. Ketika zombie bergegas turun seperti orang gila, Shaun dan mantan pacarnya naik lift ke tanah. Tetapi situasi di sini tidak terlalu optimis. Sementara keduanya bersiap untuk bertarung sampai mati. Satu cahaya terang dipancarkan. Tepat setelah itu, tentara bersenjata lengkap keluar dari mobil, terus-menerus menembakkan peluru ke zombie di depan mereka. Dua orang berhasil diselamatkan. Setengah tahun kemudian, krisis zombie secara bertahap terkendali. Karena zombie masih mempertahankan insting aslinya. Harus dianggap oleh manusia sebagai tenaga kerja energi baru. Misalnya, staf mendorong kereta di supermarket, atau reality show. Shaun dan teman lamanya juga kembali bersama dan menjalani kehidupan yang bahagia. Tapi setiap hari Shaun akan menghabiskan waktu di ruang bawah tanah bermain game.